Bang Fahri deh, Bang Fahri. Ini saya menangkap ada ketidakriangan dan ketidakgembiraan dalam pesta demokrasi kita saat ini. Bagaimana orang berdemokrasi, bagaimana orang memajukan pencalonan dari koalisi partai masing-masing. Ada ketakutan, kekhawatiran. Kenapa jadi seperti ini kalau Anda melihatnya? Sebenarnya saya melihatnya ada dua ya, atau dengan dua cara kita melihatnya itu. Cara pertama itu sebenarnya masyarakat demokrasi itu masyarakat terbuka. Jadi kita harus mentradisikan kalau ada sesuatu yang mengganjal itu tidak boleh ditutup. Oke, berarti itulah udah benar. Sebabnya kita punya parlemen yang terbuka. Kita punya kebebasan pers. Kita punya hak-hak sipil yang menyebabkan kita itu bisa mengatakan hal-hal yang kita rasakan secara terbuka. Dan sayangnya kalau partai politik apalagi punya kekuatan di parlemen itu tidak boleh menjadi gerundelan. Itu harus menjadi sikap. Itu harus menjadi keputusan yang bahkan punya punya konsekuensi di dalam ketatanegaraan. Maksudnya gerundelan jangan cuma ngomong-ngomong Ya, anggota di luar, dewan gitu. itu begini, ini yang saya sering katakan, anggota dewan itu punya hak bertanya. Hak bertanya itu kalau tidak memuaskan bisa dilanjutkan dengan hak interpelasi, bertanya secara tertulis dan memiliki makna dan nuansa investigatif. Barulah yang kemudian ada hak angket, bertanya langsung, menginterogasi kalau ada apa-apa. Yang bisa dilakukan dengan secara langsung, bahkan memiliki dimensi kayak penegakan hukum, menyita ya dan seterusnya lah ya, hal-hal itu. Baru kemudian dia punya hak untuk melakukan menyatakan pendapat yang bisa konsekuensial terhadap lembaga yang mau diawasi itu gitu. Jadi ini yang pertama dulu, nggak boleh kita ini kayak ada masalah tapi kok kayak kita nggak terang begitu ya. Ini harus terang gitu. Itu yang saya dulu, mohon maaf ini, saya kritik oposisi kan gara-gara itu. Karena teman-teman kita ini yang menyebut diri oposisi, meskipun tradisi oposisi itu sebenarnya adalah tradisi, kata oposisi itu adalah tradisi di pemerintahan parlementer, tapi dalam tradisi presidensial semua anggota dewan itu oposisi. Karena tapi kan memang tidak terbiasa kita melihat anggota dewan yang berbeda. Anggota dewan yang menyuarakan kegelisahan kita. Nah, Bang Fahri pertanyaannya, gitu. berarti sebentar sebelum yang kedua, saya mau tanya sebelum nanti lupa. Artinya kekhawatiran seperti yang dinyatakan oleh Bung Anies tadi harusnya tidak muncul di situ, harusnya dibawa ke parlemen. Diungkapkan di parlemen ya, begitu. Ini soal Anies itu soal lain ya, nanti saya bahas di yang kedua gitu. Tapi negara demokrasi itu ada perangkatnya. Cara kita untuk melihat adanya kejanggalan atau tidak dalam negara itu sudah ada prosedurnya. Jangan kita masyarakat sipil yang tidak punya kekebalan ini, nanti yaitu meskipun ya masyarakat sipil pun harusnya dalam demokrasi itu punya hak bicara juga yang bebas, yang tidak gampang dikriminalisasi. Tetapi ada perangkat yang kita siapkan untuk menyatakan pendapatnya, bertanya dan seterusnya, itu dengan kekebalan yang luar biasa. Saya ini pembuat undang-undang MD3 dan undang-undangnya belum berubah. Saya tahu itu undang-undang itu powerful kalau mau dipakai oleh anggota dewan. Ya, satu orang anggota dewan itu bisa bikin banyak masalah. Pertanyaannya gini Bung Fahri, kenapa menurut Anda kalau Anda mencermati dari luar, kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman yang di DPR sekarang? Nah, itulah mentalitas kita sendiri kan rusak oleh ketiadaan kesadaran bahwa parlemen di dalam tradisi presidensial itu adalah oposisi. Itu yang merusak sebenarnya. Dalam tradisi itulah kemudian kegelisahan-kegelisahan ini menyebar menjadi kegelisahan umum, menjadi kegelisahan sivil gitu loh. Yang seharusnya itu ada salurannya di lembaga pengawas, yaitu itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau katakan itu, kan saya sudah kritik dari awal penjadwalan pemilu yang menurut saya janggal gitu. Janggalnya di mana? Terlalu cepat kita berbicara tentang capres. Terlalu cepat pertarungan ini memanas karena yang kita pertarungkan adalah satu orang ya, atau dua orang yang memang betul-betul memiliki spektrum pro dan antinya itu sangat keras di masyarakat kita. Nah, saya mengatakan harusnya penjadwalan itu dibuat bertahap.
Di mana-mana kompetisi di dunia ini ada babak penyisihan dulu. Ada yang bertarung yang kecil-kecil dulu, ada yang bertarung itu yang tidak punya konsekuensi puncak dulu. Yang namanya final itu di ujung, kita ini langsung final. Karena Pilpres itu langsung final. Apalagi nanti kalau calonnya 2 langsung final. Nah itu bikin tegang. Seharusnya ada pendahuluan, yaitu pertarungan antara partai politik gitu. Jubir-jubir partai dulu, kamu bikin partai apa sih kau bikin? Baru tangtung kita berdebat, asik. Tahap kedua, anggota legislatifnya, ayo adu nih anggota legislatif Jakarta, ibu kota mau pindah ke IKN. Tapi aturan ini kan yang dibikin teman-teman DPR juga kan untuk serentak begitu. Itu ada begituannya. Lah ini enggak, kita terpaksa masuk final dan jangan lupa. Final itu menentukan. Iya, tapi ini kan konsekuensi, Bang. Ini kan konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu serentak ya itu dia. Gitu. Konsekuensi ini kita yang buat. Oke. Ini kan kelakuan kita ini semua itu. Dibikin kita sendiri, susah sendiri gitu jadinya. Iya, dan yang bikin itu sebagian kan berada di koalisi pemerintah. Sebagian besar ya. Artinya memang ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Ini yang didesain oleh pemerintah. Ya, yang diinginkan pemerintah ya seperti ini gitu. Inilah yang terjadi, Bang Fahri. Memang akhirnya pemilu yang riang gembira seperti yang dituliskan oleh Mokhtar Embut tahun 71 itu ya akan sulit dilakukan, apalagi bila masih ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa ini calon yang tidak akan melanjutkan pemerintahan saya, maka harus mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih banyak misalnya. Nah itu yang menurut saya sih tidak boleh terjadi, karena akhirnya kita tuh punya pengalaman ya. Di 2 pasang calon di 2014 itu luar biasa. Kegembiraannya waktu di 2014 itu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo pertama kali, itu kegembiraannya kan kita rasakan masih. Tapi tidak begitu, hanya kegembiraannya tapi residu perpecahannya juga iya, dirasakan. tapi awal-awal tuh kita masih excited. Tapi di 2019 itu perpecahannya makin menjadi-jadi. Nah artinya kita tuh belum bisa kembali ke dalam demokrasi pemilu yang riang gembira tadi gitu. Apalagi sekarang misalnya partai politik, tadi saya setuju tuh. Kan ini yang dipikirkan itu selalu debat antar kandidat presiden misalnya. Tapi belum pernah ada debat antar ketua partai politik tentang visi misi dan apa barangkali nanti balik lagi kedepannya. emang desainnya seperti itu yang Anda bilang tadi itu. Iya, tapi desainnya kan sudah disepakati oleh pemerintah. Jadi ya inilah yang diinginkan oleh pemerintah.